Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia, atau kasus yang bikin kita tuh bereaksi akan, kok bisa kejadian ini tuh terjadi gitu ya. Buat teman-teman yang baru ngeklik video ini, sebelumnya selamat datang. Di sini aku Hikamas, membahas terkait dengan kasus kriminal yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk di subscribe, like, biar nggak di komen ya, untuk lebih berkembang lagi pada channel ini. Doain semoga aku dapat konsisten dan terus untuk mengupload video-video yang bermanfaat lainnya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang sangat viral di aplikasi TikTok gitu ya, atau di berita yang ada di Indonesia. Kasus apa tuh? Yakni kasus seorang pemuda berusia 22 tahun yang ikut tren di TikTok atau ikut tren di sosial media agar viral, agar beritanya naik, yang malah mengakibatkan nyawanya melayang kayak gitu. Nah, siapa beliau dan bagaimana kronologinya? Kita akan bahas selengkapnya. Ditonton sampai habis ya teman-teman. Oke, kita awali dengan profil terlebih dahulu. Profilnya yakni Jihad Ramadan. Beliau berusia 22 tahun, sekitar masih, kalau beliau itu kuliah berarti ya sudah lulus atau berada di semester akhir kayak gitu ya. Nah, lalu Jihad ini lahir pada tanggal 5 November tahun 2002 gitu. Jadi ya seumuran sama aku sendiri, juga 2002 gitu. Yang dimana masih itu anakku sendiri ya. Kayak gitu. Nah, beliau memiliki seorang ibu dan juga ayah yang juga ya cukup harmonis bagi keluarganya sendiri gitu ya, yang dimana memiliki teman-teman untuk bermain gitu. Nah, teman-teman untuk bermain ini maksudnya seperti apa gitu ya? Seperti biasa kayak untuk main ya game bareng, atau hangout bareng, atau pergi makan bareng, ya kemana-mana bareng lah ya. Nah, pada suatu ketika memang itu ya lagi menantang ataupun ya ingin ada ya namanya zaman sekarang tuh taruhan gitu ya, yang memang bisa untuk ngelompat dari bendungan yang juga sangat tinggi. Nah, itu bakalan dapat sesuatu gitu ya. Nah, kayak gitu, makanya ya nanti kita akan bahas kronologinya gitu ya. Nah, tadi profilnya gitu ya, selengkap seperti itu aja untuk profilnya. Yang juga ya langsung aja kita bahas terkait dengan bagaimana sih kronologi awalnya, yakni seorang pemuda bernama Jihad Ramadan ini melompat dari lantai yang paling tinggi atau yang paling ya sangat di luar nalar banget ya melakukan hal tersebut gitu. Kayak gitu ya. Oke. Pada tanggal 2 November itu seorang pemuda yang juga lagi menantangi antar satu dengan lain gitu ya. Siapa yang bisa untuk lompat ke bendungan yang mana itu berada di daerah Pinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, Kecamatan Padang Panua, yang mana ini ada bendungan benteng namanya sebutannya gitu ya. Yang mana bendungan benteng itu memang biasanya orang-orang tuh ketika tidak ada pengawasan ya lompat dari bendungan tersebut, dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling dasar, paling bawah gitu. Nah, memang ya banyak yang tanpa pengawasan melakukan hal tersebut gitu ya. Mungkin memang lagi ya ketemu ajalnya, jadi seperti itu terjadi gitu ya. Nah, pada
hari 2 November tersebut, si Jihan dengan teman-temannya sekitar ada 5 orang termasuk Jihad, yakni ada, kita sebut namanya tuh, ada Roy, juga ada Alan, ada Karel, dan juga ada Arfan, dan satu lagi Jihad ini gitu ya. Nah, memang mereka ini teman dekat dan juga teman baik ketika melakukan hal sesuatu gitu, kayak main lah atau makan bareng atau kemana bareng gitu. Nah, suatu ketika memang menantang atas satu yang lain dan juga memang pengen diupload di sosial media gitu. Memang ya zaman sekarang suka tantangan gitu ya, yang pada akhirnya melukai diri sendiri pada akhirnya gitu. Nah, ketika hal tersebut, Jihad nih ya, yang memang terlihat di dalam video yang sangat viral itu ya, yang juga ada di sosial media baik TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya, itu memang cukup banyak banget informasi dan juga video yang itu viral, yang dimana si Jihad nih lagi dari bendungan, dari atas bendungan tuh lompat ke si bendungan tersebut yang paling dasar gitu. Nah, saat itu memang Jihad nih lagi memakai atau mengenakan pakaian berwarna putih dengan teman-teman lainnya. Teman-teman lainnya tuh ada yang melepas bajunya, juga ada yang menggunakan hanya ya celananya aja gitu. Ada yang menggunakan baju warna hitam juga. Jadi macam-macam gitu ya dari 5 orang ini termasuk Jihad. Di mana memang seperti yang terlihat di sana itu awalnya gitu ya, Jihad tuh yang paling pertama untuk lompat ke si bendungan tersebut gitu. Nah, dimana memang ya ini misalnya nih, ini ya bendungan nih, ini bendungan yang juga yang memang itu untuk tempat tadi gitu, yang lantai yang paling dasar, dan juga di sebelahnya itu memang jalan raya ketika ada motor, ada mobil yang melintas di sana gitu ya, memang ya tanpa ada pengawasan yang lebih ini juga ya, maksudnya orang-orang juga pasti ada yang pemain di sana, pasti ada yang melihat juga di sana gitu. Dimana itu juga istilahnya itu di sini bendungan, terus juga lagi banyak motor lalu lalang orang lewat, baik motor atau mobil lewat gitu ya. Dimana di sini teman-temannya gitu ya, istilahnya itu kayak sweet dulu, siapa yang lebih dulu, kayak kata gini batu atau apapun itu ya, kayak ya jempol atau tunjuk atau kelingking ya, siapa duluan. Dan ternyata ataupun gambreng gitu, ini gitu, yang mana itu dapat giliran ya dari shot yang pertama gitu, yang mana itu ya awalnya memang lihat dulu gitu ya dari situasi yang ada di arus yang ada di bawah tuh deras atau enggak gitu, yang dimana ya wah sepertinya lagi cukup normal dan aman nih, feeling gitu ya, terus juga akhirnya kayak coba untuk menepi di tepi yang paling ya ingin lompat gitu, yang paling dekat dengan ya untuk melompat tersebut. Nah, itu tanpa ada alat atau tanpa ada pelampung, itu tanpa ada tanpa ada alat yang memadai ketika melompat tersebut gitu ya. Nah, ketika hal tersebut gitu dari Jihad tuh ya langsung aja melompat, ketika udah di tepi tersebut langsung melompat, dan juga itu langsung ke bawah gitu ya, langsung ke bawah. Dan juga di sana terlihat memang Jihad tuh mencoba untuk istilahnya tuh ya ini ya, untuk menepi ke yang paling pinggir, tapi karena memang saat itu memang pas merenang atau langsung lompat, itu keadaannya langsung arus dari air yang juga itu sangat ini banget ya, sangat deras banget gitu, sangat deras banget, yang dimana ya langsung karena memang kelelahan dan juga istilahnya tuh kehabisan nafasnya, langsung ke arus yang ke sebelah yang lainnya gitu ya, yang mana itu memang cukup deras banget di sana. Pasti teman-teman atau kalian yang melihat videonya juga wow banget gitu, maksudnya tuh kayak itu arusnya atau airnya tuh sangat deras banget gitu ya, terjadi pada si teman-teman yang juga yang salah satunya ada Jihad juga di sana gitu. Nah, pada akhirnya ya ketika di situ teman-temannya juga kayak aduh, wah kok kayak kesulitan nih, wah pasti panik gitu ya, pasti di sana tuh wah aduh gimana nih, aduh udah coba akhirnya kayak mencoba untuk turun dan juga
maksudnya turun bukan untuk menyusul dari jihad ya, tapi untuk kayak ya pindah tempat, yang mana juga untuk yang ada di pinggir-pinggir itu ya, maksudnya tuh di pinggir dari si ya bendungan tersebut gitu, untuk kayak mencoba untuk menolong dengan adanya kayu atau dengan adanya apa gitu yang bisa membantu untuk jihad ini dapat berenang dengan baik gitu. Nah pada akhirnya kayak panik, dan juga akhirnya di sana pun para warga dan juga yang ditolong dengan para beberapa orang ya pas saat kejadian tanggal 2 November tersebut itu ya gitu, terus ya juga ikut turut membantu dan mencari gitu ya. Nah singkat cerita yang juga ya hari demi hari ya sekitar ada udah jalan 6 sampai 7 hari gitu ya, tidak ada titik temu yang juga ditemu, tanpa ada titik terang lagi dari jasad jihadnya ini ya. Pada akhirnya gitu ya, pada akhirnya ya dihentikan gitu ya, dimana di sana dihentikan oleh pihak yang juga BPBD gitu ya, dimana juga itu yang mengurusi akan hal tersebut gitu, dimana tadi ya ketika malam tersebut dimulai dari BPBD, TNI, Polri, bahkan relawan sosial yang juga ikut membantu dari PMI, dan juga orang-orang sekitar yang ingin membantu juga ikut untuk menelusuri dari semua bendungan kanan kiri depan belakang ya. Ternyata memang tanpa ada titik hal tersebut gitu ya, yang mana ya ketika mencari tersebut ya langsung turun ke si bendungan tersebut gitu ya, dengan pakai pelampung dengan alat yang memadai ya, dicek ke kanan kiri ternyata nihil gitu, ternyata nggak ada sama sekali, kemana ini gitu ya. Nah udah akhirnya pada sekitar 7 hari yang juga udah akhirnya mencoba untuk pasrah gitu ya, karena memang udah nggak ada titik terang lagi gitu ya pada si jihadnya ini gitu. Nah ya udah akhirnya dihentikan pencarian tersebut gitu, ini mana ya pasti di sana keluarga itu pasti ngerasa kehilangan, juga merasa kayak kok bisa sih nah gitu ya, kayak ngerasa terlalu terbayang-bayangi gitu, yang dimana juga pasti ngerasa khawatir bisa terjadi hal tersebut gitu. Nah setelah itu ya berjalan ya seperti biasa. Nah ketika sudah sekitar ada 17 hari ke depan gitu ya, yang dimana baru banget kemarin di sekitar hari Kamis tanggal 28 ya tepatnya, sekarang 28 November 2024 itu ya ada seorang, sebutannya apa ya, ada seseorang yang juga warga yang ada di sana tuh yang memang lagi ini ya, lagi untuk menambang pasiran di sana, itu melihat ada salah satu ataupun sesuatu tuh yang cukup aneh, yang memang itu seperti ada yang tersangkut di tambang pasir gitu ya, dimana memang bendungan tersebut untuk ya banyak pasir sana untuk mata pencarian mereka sendiri di sana gitu ya. Nah itu di daerah atau di Sungai Sadang di Dusun Lome, Desa Masuae, Kecamatan Duam Panua, Pintrang, sekitar pada jam 8 Wita atau hari Kamis gitu kemarin gitu ya. Nah pada ya tersebut pada pagi-pagi lah ya, biasanya tuh lagi nelayan tuh lagi ya turun di sana untuk ya bekerja tujuannya, tapi kok di sana tuh ada kayak jasad yang mengambang ya, maksudnya tuh ada sesuatu yang aneh gitu. Nah pada akhirnya sama warga yang juga nelayan tersebut yang lagi bekerja dicoba dicek, dan ternyata ini tuh wah ya Allah, ternyata ini tuh manusia yang juga jasad yang ya harapannya itu ini ya yang kemarin dicari gitu ya, yang mana coba untuk mendekati dari ya sesuatu yang aneh atau sesuatu yang mencurigakan tersebut, dicoba cek lah sama si bapak tersebut yang juga lagi bekerja sambil untuk ya bekerja juga sambil untuk mengecek juga, dan pada akhirnya kayak wah, dan juga di sana langsung ini ya ditelepon dan juga dihubungi sama pihak yang berwajib atau pihak yang berkewajiban atau pihak yang mengurusi akan ya hal tersebut, kayak BPBD lah atau ya PMI lah, untuk langsung
terjun ke lapangan untuk dapat dievakuasi dari jasad atau mayat tersebut gitu yang lagi mengambang. Nah pada akhirnya dicoba diangkat dan ternyata ya betul itu memang jasad dari Ananda Jihad Ramadan gitu, yang dimana juga cukup jauh, sekitar ada 5 km dari tempat kejadian gitu, yang dimana ya pastilah ketika tadi 7 hari aja gak ada, ya pasti sekitar ada 27 hari ya, sekitar ada 27 hari dimulai dari hari ini sampai dengan ya kejadian tanggal 2 November tersebut gitu ya, dimana sudah tidak menemukan titik terang, yang juga sudah tidak ada lagi gitu ya. Ya udah pada akhirnya ya dari sana memang itu jasadnya si Jihad, yang mana pada akhirnya tuh almarhum langsung dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah karena apakah ini mayat tuh masih hidup atau enggak, maksudnya pasti udah wafat ya, maksudnya udah meninggal gitu, maksudnya tuh disebabkan karena apa jasad ini bisa sampai dengan ya seperti itu, apa karena memang ya terlalu banyak memakan minum air di dalam bendungan atau di sungai tersebut gitu ya. Ya akhirnya diotopsi untuk mengecek dari jasad tersebut gitu ya. Nah ya udah pada akhirnya ketika kemarin juga langsung ketika udah diotopsi langsung dimakamkan di pemakaman dan juga di daerah sana di Pintrang gitu ya, langsung kebumikan ke peristirahatan terakhir dari almarhum Jihad ini gitu ya. Buat teman-teman semoga bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah pada kejadian atau pada kasus kali ini juga. Di sini harapan kita semua, harapan aku pribadi gitu ya, yuk coba mainlah semestinya gitu ya, coba untuk nantanganlah ke hal yang baik gitu, maksudnya nantang untuk sedekah itu malah lebih baik gitu ya, nantang untuk banyak melakukan amal kebaikan atau ke panti asuhan itu jauh lebih keren daripada harus ini ya, harus lompat dari bendungan yang juga sangat-sangat di luar nalar gitu. Nah di luar nalar kok bisa gitu, ini tuh terjadi gitu, dan juga alasannya karena pengen viral atau karena memang ingin dilihat orang kan di sosial media gitu ya. Dan juga coba ketika memang ada tantangan tersebut kita nantang, coba untuk pikiri kembali apa sih sebab akibat ketika melakukan hal tersebut gitu ya. Misalkan ada tantangan untuk melompat dari bendungan benteng tersebut tadi gitu ya, ya udah sebabnya tuh apa, akibatnya tuh bahkan apa, akibat itu pasti ya tadi gitu ya, nggak bisa berenang juga pasti tanpa ada alat yang memadai pasti akan terlempar jauh juga di sana gitu ya. Ya itu coba untuk dipikirkan kembali, dan juga coba untuk kita semua tidak main-main untuk ya bermain ke tempat hal-hal yang seperti itu gitu ya. Dan harapannya untuk ya pihak di sana ya memang berkepentingan untuk senantiasa selalu mengawasi tempat tersebut, bendungan gitu ya, karena itu cukup rawan terjadi hal-hal seperti itu lagi. Dan juga semoga tidak ada jihad yang lain yang juga sebenarnya sudah banyak jihad Ramadan yang lain yang juga sudah menjadi korban pada kasus yang serupa gitu. Itu ya teman-teman. Dan harapannya kita senantiasa untuk mengawasi anak, kakak, adik, ayah, ibu, apapun itulah ya, untuk tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi gitu. Maksudnya itu ketika ada hal yang mencurigakan yang itu memang terjadi pada seorang anak ataupun pada seseorang yang juga itu pengen ada hal-hal yang ya arah di sana, ya coba untuk kita tahan, coba kita awasi untuk tidak melakukan hal tersebut. Apalagi katanya pinggir-pinggirnya tuh jalan raya ya, ketika misalkan aku lihat wah ya itu pasti aku langsung turun, dan juga pasti untuk kayak marahin gitu, kayak hehehe jangan, maksudnya tuh kayak itu deras banget arusnya juga di sana gitu ya, dimana itu pasti akan
yang berakibat fatal ketika itu tanpa ada alat yang memadai, tanpa misalkan kita tuh kurang lihai, kurang pandai dalam berenang gitu ya, kayak gitu. Apalagi itu sangat tinggi banget gitu ya, aku juga udah takut dan juga pasti akan selalu mengawasi ketika memang aku berada di pinggir jalan tersebut gitu ya. Harapannya teman-teman bisa mengambil banyak makna, banyak hikmah pada kasus dan juga pada pembelajaran pada kasus kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dapat banyak makna, banyak hikmah, dapat pelajaran pada kasus hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye bye.